intinya buku besarnya itu lebih gampang. Kalau buku besar sama tanggal itu lebih banyak gitu, lebih susah. Oke, kita lanjut nih sampai bawah. Ini ditemukan saldo debitnya 3.800.000, perlengkapan 2.100.000, sewa di Menuka 3.600.000, saldo debit 2.400.000, peralatannya 2.250.000 di debit, saldo kredit utang usahanya 1.250.000. Oh iya, jadi kenapa ini gue bisa bilang saldo debit? Karena posisi di piutang usaha ini lebih besar totalnya di debit, guys. Nih, kayak gini sini nih. Total di debit 10.950, total di kredit 6.350. Jadi di sini tuh hasil dari debit dikurangin kredit. Kalau di kredit yang ada gimana, Bang? Oke, langsungnya kita turunin, guys, dari atas. Sum tuh di bawah itu. Terus saldo debit masih dirinci lagi, guys. Langsung aja. Terus gimana, Bang? Kalau kreditnya lebih gede, ya udah. Tuh kan 2.500.000, 1.250.000 berarti saldo kreditnya dari kredit dikurang debit. Lebih gede di kredit berarti kita tulisnya di saldo kredit. Kalau lebih gede di debit berarti saldo debit gitu. Intinya gitu aja, guys. Nah, hasil dari saldo-saldo ini, jadi kita lanjut ke neraca saldo. Di neraca saldo ini ada kolom nomor akun, nama akun, debit, kredit. Pertama kita isi dulu nih 111 sampai 514. Kita isi nama akunnya yang tadi ada di buku besar kayak di sini. Nama akunnya ada kas, ada piutang usaha, ada perlengkapan, ada sewa dibayar muka, asuransi dibayar di muka, peralatan, utang usaha, pendapatan diterima di muka. Kan ada kode-kodenya di sini, guys. Kita tulis di sini kodenya, di sini nama akunnya, urut, guys. Nah, ini dapat nominalnya dari mana, Bang? Nah, ini tuh yang gue maksud tadi ini fungsi dari saldo debit kredit yang kita bahas di awal itu. Yang kayak gini nih. Ini kan di debit saldonya. Berarti dari saldo debit ini kita pindahin ke neraca saldo di debit. Nah, begitu juga dengan piutang usaha. Karena di piutang usaha saldonya debit, maka kita tulisnya di debit di neraca saldo. Kita pindahin aja. Nah, sampai perlengkapan, bla 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 sampai peralatan, itu kan di saldonya debit semua. Oke, terus sampai debit. Nah, terus di kredit nih, ada utang usaha nih kredit. Kenapa bisa di kredit, Bang? Karena kan di utang usaha ini adanya saldo kredit, guys. Tuh, 1.250.000. Kita tulis nih, bla 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 bla, kita rinci satu-satu. Nggak usah kita rinci, kita pindahin aja. Nah, kalau udah semua, kita total pakai apa? Pakai rumusan. Gitu. Nah, hasil yang di sini nih, guys, hasil dari total neraca saldo ini dari debit sama kredit itu harus balance. Kanan kiri harus balance. Jurnal umum juga begitu ya, guys, kanan kiri harus balance. Kalau buku besar masih balance. Nah, lanjut ke jurnal penyesuaian. Tadi kan di tanggal 1 itu tanggal 1 asuransi yang terpakai selama bulan Oktober sebesar 200.000. Berarti asuransi yang terpakai berarti kan kita ngabisin asuransi yang udah kita beli, kita udah bayar. Itu beban asuransi terhadap asuransi dibayar muka. Itu ada rumusnya, guys. Udah kita masukin aja 200.000, 200.000. Ini nggak berubah, guys, nggak pakai rumus. Karena kan soalnya tadi kan asuransi yang terpakai selama bulan Oktober. Nah, itu kita tulis aja beban asuransi terhadap asuransi. Kalau di soalnya asuransi yang tersisa selama bulan Oktober, berarti kan kita tulis tetap beban asuransi terhadap asuransi dibayar muka. Cuman hasil dari ini kita kurangin sama hasil neraca saldo yang di sini. Asuransi dibayar mukanya kan 2.400.000. Tadi kan misalnya kalau soalnya asuransi yang tersisa 200.000 berarti kan 2.400.000 dikurang 200.000. Sorry agak susah emang kayak gini adanya. Lanjut ke beban perlengkapan terhadap perlengkapan soal nomor 2. Sisa bahan habis pakai bulan Oktober tanggal 31 Oktober sebesar 875.000.
Karena dari neraca saldonya perlengkapan itu ada 2.100.000, maka kita kurangin dulu nih sama dari soal tadi yang 875.000. Tuh di sini. Sisa bahan habis pakai, sisa perlengkapan. Nah, bedain guys, asuransi yang terpakai sama yang terpakai sama yang tersisa. Bedain, kalau yang tersisa itu dikurang, kalau yang terpakai itu berarti langsung ditulis, nggak usah diapa-apain lagi, oke? Nih, ini kita dapat dari neraca saldo, yang ini kita dapat dari soal, hasil yang ini kita tulis di sini. Lanjut, beban penyusutan kantor terhadap peralatan kantor. Oke. Penyusutan peralatan kantor selama bulan Oktober sebesar 675.000. Pasti kalian nanya kan, kenapa bang, kok nggak ada hitung-hitungannya? Kok di aku ada hitung-hitungannya? Karena di sini di soal ini udah di dalam bentuknya angka guys. Kalau dalam bentuk angka itu kita langsung tulis, nggak usah dihitung-hitungin lagi. Kecuali nih pengecualian kalau dalam bentuknya persen di soalnya. Misalnya penyusutan bulan Oktober disusutkan sebesar 10%. Berarti peralatan kantor di sini nih 21.250.000 dikali 10% dulu. Nah, hasilnya itu baru kita tulis di sini. Itu kalau soalnya dalam bentuk persen. Karena di sini soalnya dalam bentuk rupiah, jadi kita langsung tulis aja 670.000. Beban gaji terhadap utang gaji. Kenapa beban gaji terhadap utang gaji, Bang? Nah, gaji resepsionis terutang pada 31 Desember. Berarti ada gaji yang masih harus kita bayar. Kenapa masih harus kita bayar? Karena disebutnya terutang. Nih, gaji resepsionis yang terutang per 31 Desember sebesar 150.000. Beban gaji terhadap utang gaji. Kita masih harus bayar utang tuh. Utang kita itu kita masih harus bayar utang. Nah, utang kita itu dalam bentuk beban gaji. Gaji yang kita belum bayar. Gaji yang masih harus kita bayar. Jadi akunnya beban gaji terhadap utang gaji. Itu guys, sebesar 90.000. Ini beban sewa terhadap sewa di bayar muka ini. Sama kayak penjelasan seminggu tadi. Lanjut, pendapatan yang diterima di muka terhadap pendapatan honor. Kenapa bisa gitu bang? Ini lumayan susah guys. Jadi di soalnya pendapatan diterima di muka per 31 Desember sebesar 1.090.000. Ini itu kita pakai cara pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan diterima di muka terhadap pendapatan honor. Kita udah dapat menerima pendapatan nih, tapi tidak diterima di muka. Tetap tuh kita tulis pendapatan honornya di kredit. Kenapa? Karena kalau pendapatan bertambah itu di kredit. Kenapa bisa di debit bang? Karena kalau berkurang itu di debit guys. Pendapatan yang diterima di muka itu termasuknya ke utang. Nah, utang bertambah itu di debit, utang berkurang itu di kredit. Utang berkurang itu di debit. Nah, jadi kita tulis aja nih. Ininya gitu dah guys. Lanjut kita ke worksheet. Nah, worksheet ini paling seru guys, sumpah. Paling seru, cuman paling ribet, paling rumit. Ini tuh kita tinggal, jadi di worksheet ini ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, ada neraca saldo disesuaikan, ada laba rugi, ada neraca. Nah, kayak tadi di neraca saldo, ini tuh kayak Mindanela yang di neraca saldo tadi nih. Cuman beda di worksheet ini ada kolom jurnal penyesuaian. Ini kenapa nih bang? Kok 1.955.000 di perlengkapan ada? Karena di ayat jurnal penyesuaiannya tadi ada akun perlengkapan nih nyempil nih di sini nih, nyempil tuh. Dan ininya di kredit. Jadi kita tulis di neraca lajurnya ini jurnal penyesuaian perlengkapan kredit 1.252.000. Nah, nanti intinya gitu deh guys. Kita lanjutin, kita masukin nih yang di neraca saldo kita pindahin, yang di jurnal penyesuaian juga kita pindahin, debit di debit, kredit di kredit gitu. Sampai di sini nih ada AJP. Kenapa di sini ada AJP bang? Kok di aku nggak diajarin? Di sini tuh gua dipisahin akun-akun yang dapat dari AJP sama akun-akun yang dapat dari jurnal umum. Kayak di sini nih ada akun baru di AJP-nya. Yang tadi nggak ada di neraca saldo. Kayak beban asuransi nih. Di neraca saldo kan nggak ada nih beban asuransi. Makanya gue masukin di AJP. Tuh kan di akun AJP. Aku masih penyusunan peralatan juga sama nih.
akun instan peralatan kantor. Di neraca saldo kan nggak ada kan, di neraca saldo kan nggak ada. Gue masukin di sini. Ini sama kayak tadi guys, cuman bedanya ini dipisahin aja kalau buat gua gitu. Lanjut ke neraca saldo disesuaikan. Ini lumayan ribet guys. Kita lihat nih, pertama kita lihat dari neraca saldonya. Neraca saldonya ada saldo di debit 21.300.000. Lanjut ke jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaiannya kosong, jadi langsung ini neraca saldo disesuaikan, kita tulisnya 21.300. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini ada 113 perlengkapan. Neraca saldonya debit 2.100.000. Terus di jurnal penyesuaiannya ada kredit 1.250.000. Berarti di neraca saldo disesuaikannya kita harus mengurang nih saldo yang di debit terhadap saldo yang di kredit. Kenapa? Karena kredit itu pengeluaran, debit itu penambahan. Kita nggak boleh tuh nyatuin, kita nggak boleh tambah, kita harus berkurangin. 2.100.000 dikurang 1.225.000, hasilnya 875.000. Bang, gimana bang kalau misal perlengkapan ini di kredit, perlengkapan ini di debit, penyesuaiannya? Ya berarti kita tambah aja. Sebentar, kita cari soalnya dulu. Misalnya nih, oh ini beban gaji nih. Beban gaji ini ada saldo ada 1.500.000. Terus di jurnal penyesuaian ada 150.000. Debit kita debit itu ditambah 1.650.000 ditambah. Itu hasil dari 1.500.000 ditambah 150.000. Kita lihat nih rumusnya. Tuh kan. C18 tambah E18 hasilnya 1.350.000. Bang, gimana bang kalau kredit ketemu kredit? Kita tulis di kredit juga, tapi kalau kredit itu juga ditambah guys. Pengeluaran ditambah pengeluaran. Kita totalinnya pengeluarannya berapa gitu. Lanjut. Nah, di sini ada pengecualian guys. Misalnya nih, pengelompokan di sini harus kita kelompokin. Kode akun yang dari 100 sampai 300 itu kita masukin ke neraca saldo, lanjut ke jurnal penyesuaian, lanjut ke neraca saldo disesuaikan, lompat lagi ke neraca. Itu kode akun 100 sampai 300. Nah, kalau kode akunnya 400 nih kayak pendapatan honor, beban iklan, beban listrik. Itu gini guys, ke neraca saldo, ke jurnal penyesuaian, ke neraca saldo disesuaikan, lanjut ke laba rugi. Nggak masuk ke neraca. Kenapa? Karena emang hukumnya kayak gitu. 400 sampai 500 ke laba rugi, kalau 100 sampai 300 itu ke neraca. Oke, ini semua kita totalin guys. Ini kita totalin. Kita sum semua nih dari atas nih. Kita sum. Ini kalau di worksheet ini semuanya harus balance guys. Nah, kalian pasti bertanya, bang kenapa sih ini nggak balance? Kenapa lebih gede di debit daripada di kredit? Jawabannya tuh gini guys. Kenapa lebih gede di debit daripada di kredit? Enggak, ini kenapa lebih gede di kredit daripada di debit? Karena kalau di laba rugi tuh nggak apa-apa kalau nggak balance guys. Nah, kayak misal di sini nih, kreditnya lebih gede, berarti kita harus kurangin nih. Kredit dikurang debit, karena kalau kreditnya lebih gede itu ditulisnya di kredit, kalau debitnya lebih gede itu ditulisnya di debit. Tapi kalau di worksheet laba rugi ini pengecualian. Kalau kita lebih gede di kredit, kita disebutnya laba bersih. Kalau kita lebih gede di debit, kita disebutnya rugi bersih. Ingat, kebalik aja. Kalau lebih gede di kredit, itu kan harusnya disebut rugi bersih. Tapi kalau di worksheet laba rugi ini, kita sebutnya laba bersih. Kayak kebaliknya gitu. Lebih gede di kredit laba bersih, lebih gede di debit itu rugi bersih. Maka kita tulis di sini guys, 15.400.000 sebagai laba bersih karena lebih gede di kredit. Nah, hasil dari ini kita tambah ini. Nah, jadi balance kan kanan kiri. Oke, lanjut. Karena tadi nilai laba ruginya lebih gede di kredit, maka di neraca itu normal gitu. Kayak misalnya laba rugi ini nggak waras, neraca ini waras. Lebih gede di kredit, kita harusnya ditulisnya di kredit. Kalau di laba rugi kan tulisnya kebalik gitu. Nah, kalau di neraca ini waras dia. Kalau lebih gede kredit, ya tulisnya di kredit, gak boleh di debit gitu. Sama, di neraca ini nggak mungkin balance guys awal-awal. Maka hasil dari pengurangan ini, pengurangan laba rugi, kita taruh di neraca